Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, menuntun, memelihara, menyertai, bahkan memberkati kami sampai dengan hari ini. Kami tahu bukan kuat gagah kami, tetapi semua karena Engkau ya Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Ebenezer, sampai hari ini Engkau tetap beserta dan menolong kami. Terima kasih Bapa, berikanlah kami hati seorang hamba. Berikan kami telinga seorang murid untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini akan berakar, bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu, menyatulah dengan hamba-Mu, berfirmanlah atas kami semua. Kami siap diberkati pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang sebetulnya menjadi bekal yang sangat penting untuk perjalanan hidup kita selama di dunia ini. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu percaya yang sejati. Percaya yang sejati. Mari kita lihat di dalam Alkitab Injil Lukas. Pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan, perhatikan Alkitab masing-masing. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus, katanya, Guru, guru, kita binasa. Yesus pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu kata Yesus kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan terheran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, bahkan dengan setia melakukannya. Bapak Ibu, perikop ini menjadi perikop yang sering kali kita dengar melalui khotbah-khotbah di hari Minggu. Bahkan angin ribut diredakan ini merupakan materi pengajaran anak-anak sekolah minggu. Tetapi walaupun ini cerita yang sederhana, di dalamnya terkandung pengajaran yang sangat luar biasa indahnya. Tentang bagaimana memiliki percaya yang sejati. Artinya apa? Percaya bukan sekedar percaya. Percaya bukan kulit. Percaya bukan asal-asalan. Tetapi percaya yang hakiki, percaya yang betul-betul kuat, percaya yang betul-betul kokoh. Nah, Alkitab berkata, pada suatu hari Tuhan Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang danau. Danaunya ini bukan danau kecil, tetapi danau Galilea. Danau yang luas, yang lebar, yang besar. Danaunya ini juga disebut Danau Genesaret atau juga Danau Kineret. Danaunya ini luar biasa, besar, dikelilingi oleh bukit-bukit. Sehingga kalau ada angin sakal atau angin taufan turun menghantam danau ini, maka suasananya seperti lautan. Maka tidak heran Danau Galilea ini juga disebut Lautan Galilea. Ketika mereka berlayar di atas perahu menyeberangi danau ini, di tengah perjalanan Alkitab berkata Yesus tertidur. Dan sekonyong-konyong tiba-tiba turunlah taufan menghantam perahu murid-murid ini bersama dengan Yesus. Dan mereka berada dalam bahaya, air mulai masuk ke dalam perahu. Angin begitu keras menghantam mereka, ombak besar. Saudara-saudara,
Ini satu gambaran dalam perjalanan hidup kita. Seberapa besar kita percaya bahwa kita ini adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Kita disebut Kristen, artinya pengikut Kristus. Kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing mendengarkan siaran ini, kita semua percaya kita adalah murid-murid Kristus. Kita mempercayai Kristus, kita mengiring Kristus. Kita mengambil keputusan untuk ikut Kristus. Kita adalah murid-murid Kristus. Tetapi Alkitab mencatat, kita ini diajak menyeberang. Melakukan perjalanan pelayaran. Ingat saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di dunia ini sedang melakukan perjalanan. Sedang melakukan pelayaran. Karena dunia ini bukan tujuan akhir kita. Dunia ini hanya sebuah perjalanan. Dunia ini hanya sesaat kita tinggali di dunia untuk melakukan sebuah pelayaran dalam rentang waktu yang namanya rentang waktu kehidupan. Termasuk saya. Ya. Nah, ternyata di dalam pelayaran ini tiba-tiba datanglah taufan. Mereka punya Yesus, Yesus ada dalam perahu mereka, ternyata perahu itu dihantam taufan yang besar. Ini satu pelajaran yang indah buat kita. Walaupun kita sudah percaya Yesus, kita bertobat mengundang Yesus masuk dalam hati kita, kita mentuhankan Allah yaitu Kristus Yesus, tetap saja di dunia ini kita tidak bebas dari persoalan. Tentu saja kita tidak bebas dari yang namanya kesulitan dan pergumulan. Walaupun sudah percaya Yesus, walaupun sudah pelayanan, walaupun sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, walaupun sudah dibaptis, tetap bisa menghadapi musibah, persoalan, kesulitan, dan badai. Betul apa betul, saudaraku? Termasuk yang sudah percaya Yesus pun, yang disebut murid Kristus pun, bisa kena COVID. Bisa harus mengalami isolasi mandiri. Bisa mengalami yang namanya serangan virus COVID. Walaupun sudah percaya Yesus, walaupun sudah iring Yesus, tetap bisa mengalami kesulitan ekonomi dari efek COVID ini. Nah, apa yang terjadi dengan murid-murid? Murid-murid itu membangunkan Yesus dan berteriak, "Guru, guru, kita binasa. Guru, guru, kita berada dalam bahaya. Guru, guru, situasinya gawat." Bukankah beberapa hari yang lalu atau beberapa saat yang lalu, kita semua juga merasakan betapa gawatnya situasi karena ledakan virus COVID? Di mana-mana berita kematian, di mana-mana sirine ambulan, ya, yang membawa orang sakit, yang membawa jenazah, ya, di mana-mana ketakutan mencekam, ya, semua orang panik, semua orang gelisah, semua orang stres. Bukan cuma yang berurusan dengan virus COVID, yang mengalami sakit atau mengalami kedukaan, yang sehat pun panik karena kesulitan ekonomi, karena efek daripada COVID. Ya, banyak perusahaan bangkrut, banyak toko-toko tutup, ya. Banyak depot-depot juga mengalami efek yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Yesus tidak ada jaminan lalu kita kalau percaya Yesus terus tidak ada masalah. Makanya jangan pernah berpikir kalau ikut Yesus itu pasti enak, pasti lancar, pasti tenang, pasti diberkati, pasti semuanya mudah, pasti semuanya berjalan seperti harapan. Jangan pernah berasumsi demikian. Jangan pernah berpikir demikian. Nanti kita bisa kecewa. Alkitab sudah mengajarkan. Murid-muridnya pun bersama Yesus pun mengalami badai. Mengalami taufan, dihantam angin ribut. Ya. Lalu tiba-tiba Yesus bangun berdiri. Yesus gak banyak bicara. Yesus langsung menghardik angin ribut, Yesus menghardik gelombang, Yesus menghardik taufan itu. Langsung seketika angin dan air itu reda, danau itu jadi teduh. Tuhan Yesus itu kalau bekerja seketika mujizat untuk terjadi, pasti langsung terjadi. Sekarang saya mau tanya,
Kira-kira kalau Tuhan Yesus menghendaki COVID-nya reda, hari ini selesai, bisa nggak? Langsung seketika? Bisa. Kalau Tuhan menghendaki yang namanya penyakit serangan virus COVID, langsung hari ini sembuh, nggak usah pakai nunggu 14 hari, langsung sehat, langsung bisa berdiri, langsung bisa beraktivitas, sehat walafiat, seketika, bisa? Bisa. Jangankan yang terkapar sakit untuk sembuh, yang sudah mati 4 hari, Lazarus di dalam kubur pun, kalau Tuhan Yesus berkata bangkitlah, bangunlah, langsung bisa seketika bangun dan bangkit. Urusan mujizat, urusan kesembuhan, urusan pemulihan, kalau Tuhan menghendaki seketika pulih, seketika sembuh, itu langsung bisa terjadi. Tetapi kenapa harus memiliki rentang waktu? Kenapa harus melewati sebuah proses? Kenapa harus ada durasi? Oh, masalah itu baru selesai sekian tahun. Oh, yang namanya pandemi itu akan selesai sekian lama. Kenapa harus ada rentang waktu? Pasti di balik itu semuanya ada tujuan Tuhan. Ada maksud Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Ayat 24. Murid-murid itu berseru kepada Yesus, "Guru, guru, kita binasa." Ini menunjukkan reaksi banyak orang seperti ini. Kebanyakan orang punya reaksi seperti ini, panik, takut, stres, depresi, tertekan. Mereka mengucapkan kata-kata yang sudah tidak logis, kata-kata yang keluar daripada nalar. Kita binasa. Masa sih kena badai itu binasa? Coba kita renungkan baik-baik. Kalau kena gelombang air masuk ke dalam perahu, masa binasa? Yang pasti lebih dulu adalah basah kuyup. Yang pasti lebih dulu adalah mereka mengalami mual, kegoncang-goncang oleh perahu yang begitu keras goncangannya. Ya, mereka ini berkata, "Kita binasa." Ya, inilah yang sering kali terjadi. Banyak anak-anak Tuhan dan juga tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, kata-katanya itu seringkali kebablas. Kata-katanya itu over. Belum apa-apa sudah bilang apa? Kita binasa. Kita mati. Kita cilaka. Berapa banyak seringkali kita juga punya reaksi yang sama ya? Ketika ada masalah, kesulitan, ada pandemi, kena serangan virus COVID, langsung berkata apa? Mati aku, cilaka aku, mateng aku, aduh amsyong aku, acur aku. Seringkali itu menjadi reaksi yang keluar dari mulut kita. Membuktikan bahwa kita sebetulnya percaya kepada Yesus, itu belum percaya yang sungguh-sungguh. Belum percaya yang asli, belum percaya yang mantep. Makanya hari ini saya mau menyampaikan tentang percaya yang sejati. Percaya yang sesungguhnya. Ya. Mari kita di tengah keadaan COVID ini, yang puji Tuhan kita sudah mulai dalam keadaan yang lebih baik. Tetapi paling tidak kita harus punya satu keputusan, satu komitmen. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah mengucapkan kata-kata negatif. Jangan mengucapkan kata-kata yang buruk. Karena apapun yang keluar dari mulut kita itu adalah menjadi satu doa kita. Menjadi pernyataan iman kita. Kalau kita berkata, mati aku, cilaka aku, maka itu akan terjadi menimpa kita. Ingat Amsal 18 ayat 21. Ya, hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa yang menggemakannya atau mengulang-ulangnya, ia akan memakan buahnya. Dia akan menerima hasil dari perkataannya itu. Maka itu belajarlah membiasakan diri. Apapun yang terjadi, ucapkan kata-kata yang positif. Ucapkan kata-kata yang baik, yang benar. Karena itu doa, itu menjadi harapan dan itu akan terjadi, dikabulkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika angin ributnya sudah reda, mestinya ceritanya selesai. Tetapi tidak. Yesus berurusan dengan murid-murid. Yesus langsung menegur murid-murid di dalam ayat 25. Yesus berkata kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Alkitab berkata, "Maka takutlah mereka dan heran." Saya mau tanya, kira-kira murid-murid ini sudah percaya Yesus enggak? Saya yakin mereka percaya Yesus.
Buktinya apa? Mereka rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, mereka meninggalkan segala sesuatunya untuk rela mengikut Yesus. Artinya mereka percaya kepada Yesus, mereka mau jadi pengikut Kristus, mereka jadi muridnya Yesus, mereka jadi rasul. Mereka percaya kepada Yesus. Tetapi di dalam momen itu Yesus bertanya, di manakah kepercayaanmu justru ketika badai sudah reda? Seperti saat ini, badai COVID sudah mulai mereda. Puji Tuhan, hari ini saya dapat WA katanya Surabaya sudah masuk level 2. Ya, jauh lebih baik lagi satu tahap. Tetapi Yesus menegur dengan pertanyaan, di manakah kepercayaanmu? Saya ulang, Yesus menegur mereka dengan statement ini, di manakah kepercayaanmu? Artinya apa? Artinya selama ini murid-murid percaya kepada Yesus, mereka rela meninggalkan keluarga untuk mengikut Yesus, ternyata percaya mereka belum persis sama seperti percaya yang Tuhan Yesus harapkan. Percaya mereka belum seperti percaya yang Tuhan Yesus inginkan. Buktinya apa? Yesus menegur mereka, di mana kepercayaanmu? Ya. Mereka selama ini percaya kepada Yesus, percayanya itu gagal paham. Percayanya mereka itu salah fokus. Selama ini mereka nggak nyambung dengan Yesus. Percaya mereka ternyata frekuensinya tidak sama dengan percaya yang Tuhan Yesus harapkan. Jujur, banyak nggak orang-orang yang percaya kepada Yesus tapi ternyata gagal fokus? Salah paham. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Murid-murid membangunkan Yesus, guru, kita binasa. Mereka perlu Yesus, mereka membangunkan Yesus, mereka panggil Yesus hanya untuk sekedar supaya Yesus menyelesaikan masalah mereka. Agar supaya Yesus sekedar menolong mereka. Agar supaya Yesus sekedar membantu kesulitan mereka. Ya, supaya Yesus itu menyelesaikan badai mereka. Banyak nggak orang Kristen yang pemahamannya percaya kepada Yesus seperti ini? Oh puji Tuhan, aku punya Yesus, aku percaya kepada Yesus. Yesus penyembuhku, Yesus penolongku, Yesus pemulihku, Yesus itu Jehovah Jireh, sumber berkat. Ya, Yesus itu ajaib, Dia tabib di atas segala tabib. Wah, kita percaya kepada Yesus hanya sebatas supaya Yesus menolong kita. Halo, saya mau tanya. Boleh nggak kita berdoa minta tolong kepada Yesus, minta sembuh kepada Yesus? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak kita berdoa minta mujizat, minta pemulihan daripada Yesus? Boleh. Tetapi percaya yang demikian, itu percaya yang standar. Halo, saya mau tanya. Kalau orang pergi ke Gunung Kawi, minta kaya, mereka percaya nggak? Oknum yang ada di Gunung Kawi itu bisa kasih mereka kaya. Mereka pergi ke kuburan, mereka pergi ke pohon-pohon, mereka pergi ke goa-goa, mereka pergi ke tempat-tempat keramat, minta kekuatan, minta kesaktian, minta perlindungan, minta rezeki, minta popularitas. Mereka percaya nggak kalau pribadi atau oknum yang ada di tempat-tempat keramat itu bisa menolong dan mengabulkan permintaan mereka? Percaya? Percaya. Sekarang saya mau sejajarkan. Kalau kita percaya kepada Yesus hanya sebatas supaya Yesus menolong kita, supaya Yesus memulihkan kita, supaya Yesus memberkati kita, apa bedanya dengan orang-orang yang percaya datang ke tempat-tempat keramat? Seringkali tanpa disadari banyak orang gereja menghadirkan praktek Gunung Kawi di dalam ibadah gerejawi. Betul? Seringkali tanpa sadar hamba-hamba Tuhan juga berkhotbah mengajarkan kepada jemaat, lalu mengubah yang namanya praktek okultisme, praktek yang namanya klenik, itu diubah masuk di dalam ibadah gerejawi.
Yang kemudian menempatkan Yesus tidak beda dengan dukun. Menempatkan Yesus tidak beda dengan paranormal. Loh Pak, tadi katanya boleh kalau kita berdoa minta tolong, minta sembuh kepada Yesus. Boleh, itu hanya untuk Kristen yang rohaninya masih baru bertobat. Itu level Kristen yang masih kanak-kanak. Tetapi mengikut Yesus, kita tidak boleh terjebak di dalam kriteria Kristen kanak-kanak terus-menerus. Kita harus bertahap menuju naik kelas. Dan saya percaya pandemi COVID ini adalah cara Tuhan membuat kita semua naik kelas, naik level, naik peringkat, naik grade. Ya. Maka itu justru dalam kesempatan pandemi COVID ini, baik yang terkena virus COVID maupun yang terkena efek ekonomi, semuanya dipaksa secara tanda kutip untuk menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih berkualitas, lebih matang, lebih murni, termasuk gereja-gereja dan para hamba-hamba Tuhan. Harus lebih matang, termasuk jemaat harus lebih matang dan dewasa. Amin. Saudara-saudara, Yesus bertanya kepada murid-murid, di mana kepercayaanmu? Kenapa? Karena Yesus selama ini melihat percaya murid-murid kepada dia, itu belum memuaskan hati Yesus. Maka Yesus izinkan badai itu untuk memproses imannya murid-murid. Memproses karakternya murid-murid, memproses integritasnya murid-murid. Makin dewasa, makin berkembang imannya, makin bertumbuh rohaninya, makin dahsyat imannya. Makanya mujizat itu nggak terlalu penting bagi Yesus. Saking pentingnya, saking tidak pentingnya mujizat di mata Tuhan Yesus, orang yang lumpuh berjalan pun tidak pernah membuat sorga bersorak-sorai. Betul? Jangankan sakit lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat, tuli bisa mendengar, mati bangkit pun tidak pernah membuat sorga bersorak-sorai. Karena bukan percaya tentang hal-hal mujizat seperti itu yang menggentarkan kerajaan sorga. Itu semua adalah hal-hal yang wajar bagi kerajaan sorga. Itu biasa. Tetapi Alkitab berkata, bila ada satu orang yang bertobat, maka seluruh sorga bersorak-sorai. Maka percaya yang sejati kepada Yesus, itu bukan percaya tentang kesembuhan saja. Bukannya tidak boleh, boleh. Saya juga percaya dan saya juga suka sekali melihat orang mengalami mujizat. Tetapi esensi kekristenan bukan di situ. Hakikat kekristenan bukan di situ, bukan ketika diberkati, bukan ketika dipulihkan, bukan ketika disembuhkan, bukan. Karena kalau itu esensinya, setan pun bisa bikin hal seperti itu. Tetapi percaya kepada Yesus yang sejati, itu artinya penyerahan diri, penundukan diri, ya, menyerahkan hati jiwa roh kita, sampai kita punya pemahaman yang benar tentang Allah, bahwa kita ini hamba, dia itu adalah raja. Kita ini cuma ciptaan, dia pencipta. Kita ini cuma umat tebusan, tapi dia sang penyelamat dan penebus kita. Sehingga kita tidak pernah akan memanipulasi dan kita tidak akan pernah memanfaatkan Yesus hanya untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi justru kita memakai Yesus untuk membentuk karakter kita. Kita melihat Yesus bekerja, berkarya di dalam hidup kita. Saya percaya setelah badai pandemi COVID ini selesai, banyak orang akan punya pola pikir yang berbeda, punya pola pikir yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, murid-murid ini selama ini gagal fokus. Mereka ingin Yesus berbuat sesuatu terhadap masalah mereka, tetapi sebaliknya, Yesus ingin berbuat sesuatu terhadap iman mereka melalui badai. Banyak orang Kristen juga demikian, hanya menjadikan Yesus sebagai objek. Padahal Tuhan Yesus itu harus menjadi subjek, menjadi pusat pengendali. Dia kurios, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kita adalah hamba. Beriman kepada Tuhan Yesus bukan berarti iman itu akan membuat hidup kita jadi serba mudah, jadi serba lancar, jadi serba enak. Tidak. Namun justru iman itu membuat hidup kita jadi serba mungkin. Ya. Iman itu justru membuat hidup kita jadi serba mungkin. Artinya kita berhadapan dengan sesuatu yang sebetulnya tidak mungkin. Tetapi bersama Yesus jadi mungkin.
Apa itu yang tidak mungkin jadi mungkin? Perubahan karakter. Yesus bisa mengubah orang yang jahat jadi baik. Orang yang keras jadi lembut. Orang yang pelit jadi murah hati. Orang yang mabuk jadi sadar. Ya. Orang yang gila hormat jadi rendah hati. Yesus bisa ubah itu. Yesus bukan cuma bisa menyembuhkan orang sakit sembuh. Kanker sembuh. Enggak, Yesus bisa lakukan lebih daripada itu. Merubah karakter seseorang. Mengubah pendosa menjadi pribadi yang layak di hadapan Dia. Saudara-saudara, ini menjadi pengajaran buat kita sekalian. Hidup ini bukan hanya sekedar kita punya masalah, lalu kita berdoa minta tolong pada Tuhan, lalu Tuhan Yesus menolong kita, masalah kita terselesaikan, lalu kita merasa hidup ini selesai. Tidak. Esensi kehidupan bukan tentang itu. Di mata Tuhan, yang namanya hidup itu harus berisi kuasa Allah, hikmat Allah, karya Allah untuk membentuk iman karakter rohani kita sampai kita menjadi seperti Kristus. Sudahkah kita berjuang hari demi hari, bertahap demi bertahap untuk menjadi seperti Kristus? Sudahkah di dalam masa pandemi COVID ini mendorong kita untuk semakin memiliki karakter jadi seperti Kristus? Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29, saya ingin tunjukkan. Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus Kristus itu adalah menjadi yang sulung, artinya menjadi teladan, menjadi contoh, ya, menjadi patron. Lagi ayatnya di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi melalui setiap badai, persoalan, masalah, penyakit, kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini, itu adalah mendorong kita memiliki karakter menjadi seperti Kristus. Dan saya yakin kalau kita lulus ujian, lulus tes, kita naik level setahap demi setahap menuju kepada kesempurnaan Kristus, maka yang namanya mujizat, berkat, kesembuhan, pertolongan itu otomatis akan mengikuti. Amin. Otomatis dengan sendirinya akan mengikuti. Karena yang namanya berkat, mujizat, kesembuhan, pertolongan itu cuma bonus. Katakan sama-sama, bonus. Itu bukan tujuan, tapi itu cuma tambahan. Saudara-saudara yang terkasih, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, cobaan, masalah, fitnah, musibah, sakit, ya, kesulitan ekonomi, itu belajarlah kita untuk menemukan kehendak Allah di dalamnya. Mari kita belajar untuk mencari hikmah apa yang ada di dalamnya. Ada bentuk pembelajaran apa yang bisa kita ambil sebagai nilai kehidupan. Saudara-saudara, murid Yesus itu terpukau. Kalau Anda perhatikan di dalam ayat yang ke-25, wow, luar biasa. Ayat 25 berkata apa? Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Lihat reaksi murid-murid. Maka apa? Takutlah mereka dan heran. Yang dulunya mereka takut kepada badai, yang dulunya mereka takut kepada angin ribut, kepada taufan, sekarang takutnya berubah. Mereka tidak lagi takut kepada badai, tapi mereka melihat hal yang spektakuler, mujizat yang Yesus lakukan terhadap angin ribut itu, mereka menjadi takut dengan takut yang berbeda. Mereka menjadi takjub, heran dengan perasaan yang berbeda. Sekarang mereka takut kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Mereka heran, mereka terpukau. Mereka bertanya satu dengan yang lain, siapa gerangan orang ini? Sampai ya
Ia memberi perintah kepada angin dan air dan semuanya taat kepadanya. Siapa gerangan orang ini? Berarti selama ini murid-muridnya mengenal Yesusnya itu mengenal sebatas biasa. Tapi setelah badainya reda, mereka mengenal Yesus dengan pengenalan yang baru. Pengenalan yang lain. Makanya kalau ada masalah, ada kesulitan, ada badai, ada sakit, arahkanlah takut kita bukan kepada masalah. Arahkanlah takut kita bukan kepada penyakit atau kesulitan. Tapi yang benar, arahkanlah takut kita kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah, hidupnya suci, hidupnya benar. Di situ Allah pasti menolong, memberikan kemenangan. Saya teringat lagu kuno ya, sering saya ucapkan di tempat ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kapan Tuhan buka jalan? Kapan ada kepastian Tuhan buka jalan? Kalau Tuhan melihat ada kepastian, kita hidup suci, tidak turut dunia, artinya hidup takut akan Tuhan. Di situ letaknya mujizat akan terjadi. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari arahkanlah takut kita bukan kepada masalah, kesulitan, atau virus penyakit COVID. Itu adalah alamat yang salah. Tetapi arahkanlah takut kita takut kepada Allah. Justru itu yang membuat kita tidak takut menghadapi masalah, kesulitan, dan virus COVID. Bukan berarti terus kita nggak takut virus COVID lalu kita lalai akan protokol kesehatan, bukan. Tetapi hati kita tidak pernah terpengaruh dengan apa yang sedang terjadi. Ya, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang disebut dengan pengenalan Allah yang naik level. Pengenalan Allah lebih lagi. Percaya kepada Allah sampai level percaya yang sejati, yaitu percaya menyerahkan diri kepada Allah. Untuk Allah bekerja membentuk karakter kita jadi seperti Kristus. Itulah percaya yang sejati. Kalau cuma percaya modal amin, oh banyak orang bisa. Percaya Tuhan Yesus bisa memberkati kita rumah, memberkati kita mobil, yang belum punya anak akan diberkati anak. Banyak orang berteriak dengan lantang, amin, amin. Apa maknanya percaya kalau cuma kadarnya seperti itu? Tidak ada makna apapun. Itu hanya untuk Kristen rohani kanak-kanak, untuk Kristen yang baru bertobat. Tetapi percaya yang sejati itu bicara tentang penyerahan diri untuk taat firman Tuhan. Yang namanya iman, Yakobus 2 ayat 20, iman itu harus disertai perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati, iman tanpa perbuatan sia-sia, iman tanpa perbuatan kosong. Maka mengikut Yesus untuk percaya Yesus yang sesungguhnya, yang sejati, itu adalah bicara ketaatan. Dan tidak ada pernah ketaatan itu terjadi kalau kita tidak mengenal Kristus dengan benar. Makanya murid-murid bertanya, siapa gerangan orang ini? Yesus menyatakan diri bahwa Yesus itu berkuasa atas segala alam semesta dan segala cuaca. Dan Yesus mau menunjukkan bahwa dengan mujizat itu, Yesus pun berkuasa atas setiap kehidupan orang untuk belajar mengerti pengenalan yang baru akan siapa Kristus. Saat ini kita mengenal Tuhan Yesus seperti apa? Saudara-saudara, pengenalan akan Kristus itu harus terus-menerus sampai kita mengerti kehendaknya, sampai kita tinggal di dalam firman-Nya, sampai kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Bukan kuat dan gagahku, namun roh Allah yang ada di dalamku. Pengenalan yang membuat kita bisa berkata, ya, biarlah aku makin berkurang dan Kristus makin bertambah. Biarlah aku makin kecil dan Kristus makin besar. Biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Percaya kepada Kristus itu bukan sekedar modal amin, tetapi percaya yang disertai dengan perbuatan taat dan patuh. Jujur kalau bicara ibadah yang sejati adalah bernuansa memberi.
bukan meminta, bukan menerima. Roma 12 ya, ayat yang pertama ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu bernuansa memberi. Memberi diri, memberi penyerahan, memberi hidup, memberi hati untuk bertobat, untuk diubahkan. Jadi seperti Kristus, itu ibadah yang sejati. Halo, saya mau tanya bagian khotbah saya yang terakhir. Apa yang sering kali terjadi dalam ibadah-ibadah pada zaman yang dulu sebelum Covid? Saya tidak menyudutkan gereja-gereja tertentu. Tidak. Tetapi pada kebanyakan gereja-gereja membuat ibadah bernuansanya bukan memberi, tapi meminta dan menerima. Siapa yang percaya Yesus pasti akan dipromosikan. Ini adalah tahun-tahun pelipat gandaan berkat, tahun-tahun kesuksesan. Yang belum punya anak diberkati akan terima anak, menerima berkat, menerima dan sebagainya. Itu bukan ibadah yang sejati, karena nuansanya adalah menerima dan meminta. Nah, saudara-saudara, mari kita menyadari, jangan sampai kita terjebak dalam pola ibadah yang palsu. Tapi kita memiliki ibadah yang sejati, datang kepada Kristus, kita memberi diri untuk dibentuk, untuk dikoreksi, untuk dibersihkan, dimurnikan, disucikan. Dan kita selalu belajar tiap hari sangkal diri pikul salib. Hidup dalam ketaatan. Disitulah kuncinya mujizat pasti akan terjadi. Ketika kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan melalui perbuatan hidup kita, maka dengan sendirinya mujizat itu akan menyertai kita. Pertolongan, pembelaan Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Amin. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Di saat ledakan Covid awal Juli, begitu mengerikan, saya harus mendoakan banyak pasien Covid yang ada di rumah sakit, tentunya melalui video call, melalui telepon. Dari semua orang yang saya doakan, semuanya punya cerita yang hampir sama. Mereka bereaksi berkata seperti ini kepada saya, Pak Budiono, jujur di ruang isolasi ini saya bersama-sama dengan pasien-pasien Covid yang lain. Berbagai macam suku, ras, berbagai macam agama, berbagai macam latar belakang, berbagai macam pendidikan. Kami dikumpulkan jadi satu, gak bisa milih ruangan. Kami gak dijenguk sama saudara, family, istri, suami, keluarga, gak ada. Jujur awalnya kami takut. Tetapi lama-lama ini yang menjadi sesuatu hal yang lebih parah dari kami. Apa? Ketika kami sudah tidak takut lagi dengan Covid. Kami sudah nggak takut lagi dengan yang namanya pasien di sebelah kami meninggal, suara-suara mesin kesehatan itu berbunyi. Kami sudah nggak takut lagi. Suara orang teriak-teriak, megap-megap. Kami sudah mulai nggak takut lagi karena sudah terbiasa. Justru ada satu ketakutan yang lebih mencekam, yaitu ketika malam hari. Kami tidak takut Covid, kami tidak takut dengan pasien-pasien yang lain yang sudah mulai satu persatu dipanggil Tuhan pulang. Tapi yang kami takutkan adalah kesendirian. Kami mengalami kesepian yang paling mencekam karena keluarga tidak bisa mendampingi kami, pendeta tidak bisa mendampingi kami, sahabat tidak bisa mendampingi kami, saudara kandung tidak bisa mendampingi kami. Dan kami ketakutan yang paling parah adalah ketakutan ketika malam hari dalam kesendirian. Dan puji Tuhan, untung kami pernah mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah pendeta. Ayat itu muncul, menghibur kami, dan kami berdoa memanggil nama Yesus. Dan satu-satunya yang bisa menemani kami, hanya Yesus. Itu yang membuat hati kami tenang, hati kami teduh, kami bisa rileks, kami bisa bernafas dengan lebih teratur, bisa lebih tertib nafas kami. Akhirnya kami bisa lewati semua masa-masa isolasi itu dengan baik dan kami survive. Banyak orang tidak bisa tertolong dari serangan Covid, bukan karena virus Covid, tapi karena virus khawatir, takut, panik, stres, dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau beritahu,
Di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin kita untuk mendampingi kita 100%, 24 jam. Hanya satu pribadi yang bisa mendampingi kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia sanggup mendampingi dan menyertai kita, bukan saja selama kita di dunia ini, tapi sampai di balik kematian, berjalan dalam kekekalan. Dialah Yesus, Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang dari kekal sampai kekal sanggup memimpin menyertai kita. Maka itu jangan terlalu bangga kalau kita bisa lolos dari COVID dan kita bisa survive, kita bisa sehat. Memang kita bersyukur, puji Tuhan, tapi itu bukan sebuah kebanggaan yang esensi. Kebanggaan dan kebahagiaan yang esensi adalah kita bebas dari virus dosa. Itulah yang membawa kita pada kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Siapa yang bisa sembuh dari COVID, tetap pada akhirnya nanti akan berhadapan dengan kematian. Kita yang tidak kena COVID, kita juga akan berhadapan dengan kematian. Nah, setelah dibalik kematian, apa yang akan kita terima? Apakah kehidupan kekal atau binasa kekal? Oleh sebab itu, ayo percayalah kepada Kristus dengan percaya yang sejati. Dia juru selamat, Dia sanggup membawa kita selamat sampai ke dalam kerajaan sorga. Bagaimana iman kita? Yaitu tinggalkan dosa, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jadikan Kristus subjek, bukan objek. Kitalah yang objek, biarlah kita tunduk kepada Dia. Biarlah kehendak Dia yang jadi, kita mengikuti kehendaknya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lewat kesempatan saat ini. Kami boleh menerima pengajaran kebenaran firman-Mu yang membuat kami semakin bertumbuh, berakar dan berbuah. Jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia, sehingga dimanapun kami berada, kehidupan kami boleh jadi berkat, jadi dampak. Kehidupan kami boleh memberikan nuansa yang baru, nuansa kehidupan bagi banyak orang. Urapi kami Tuhan, sungguh-sungguh kami boleh memiliki iman percaya yang sejati. Bukan cuman sekedar Tuhan sanggup menolong kami, tetapi bagaimana Tuhan sanggup mengubah karakter kami, mengubah rohani kami, mengubah integritas kami menjadi semakin sempurna seperti Engkau yang adalah sempurna. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, dari gembala sidang, seluruh diaken, hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Sertai Tuhan di dalam masa-masa pandemi COVID ini, baik yang mengalami sakit kena serangan virus COVID, maupun yang mengalami kesulitan ekonomi karena efek pandemi COVID. Tolong pimpin, bela, sertai, dan kami yakin bersama dengan Tuhan yang adalah juru selamat kami, Engkau sanggup memimpin kami pada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, ajar kami juga menang atas dosa, ajar kami juga menang atas segala hawa nafsu dan kedagingan dan duniawi, sehingga hidup kami berkemenangan sejati di dalam Tuhan, dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, biarlah terus kuasa Roh Kudus berbicara dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati bersama berkata amin. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak-Bapak kasih Tuhan, sungguh sukacita hari ini kita boleh kembali beribadah ya, walau masih online ya. Tapi perekaman untuk worship leader musik sudah di gereja ya. Bapak-Bapak kasih Tuhan, kita tetap waspada walau COVID ini sudah melandai di Surabaya maupun Sidoarjo dan Indonesia pada umumnya ya. Tetapi jangan pernah kendor untuk menjaga kesehatan kita, karena beberapa hari yang lalu staf admin dari Sekolah Teologi Injili Indonesia Surabaya ada 7 orang yang positif ya. Jadi tetap waspada karena COVID itu masih ada ya, memang melandai. Doakan terus sehingga terus melandai ya, tetap jaga kesehatan ya, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, cuci tangan, jauhi kerumunan dan sebagainya ya. Dan doakan kalau terus melandai, rencana kita akan kembali beribadah onsite di gereja ya, walaupun mungkin terbatas ya, karena aturan-aturannya kita penuhi, ya terbatas ya. Doakan supaya berjalan dengan baik, sehingga Indonesia juga membaik secara
umumnya ya. Puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budiono Condro yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hambanya boleh terus dipakai untuk menyampaikan kebenaran atau kabar baik ini ya. Puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan juga berita duka yang mungkin banyak teman-teman sudah tahu bahwa Ketua Umum Sinode kita, Bapak Pendeta Profesor Bambang Yudo, pada tanggal 6 Senin kemarin pukul 16.48 telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga ya. Dan hari Kamis kemarin telah dimakamkan di Kembang Kuning, makam Kristen Kembang Kuning ya. Doakan kiranya keluarga juga diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak kasih Tuhan, tetap doakan ya pemerintah kita ya, dengan satgasnya, dengan seluruh aparat, sehingga boleh tetap ya menekan pandemi ini, menekan COVID ini, sehingga benar-benar pada titik paling rendah ya. Karena kalau hilang katanya tidak mungkin jadi endemi, tapi kita doakan terus terkendali dengan baik ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak kasih Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Saya undang Ibu Bapak kembali berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kami naikkan syukur dan terima kasih kehadapan hadirat-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Engkau telah pimpin ibadah kami pada hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga selesainya. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu, domba-domba-Mu yang tetap setia beribadah walaupun online. Hari ini mereka juga beribadah, Tuhan memberkati. Memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik worship leader, pemusik, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih, kami berdoa untuk umat-Mu, domba-domba-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini ada yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan mencukupi. Terima kasih bagi yang juga ekonominya terganggu, terdampak dengan COVID, kiranya Engkau juga memulihkannya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, Tuhan yang sebagian mungkin sudah masuk atau belajar tatap muka, baik yang tatap muka, baik yang masih online, kiranya Tuhan memberkati, sehingga ilmu yang mereka dapatkan bisa optimal Tuhan. Berkati para guru, orang tua murid yang mendampingi, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih, kami juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu, Bapak Bambang Yudo Tuhan. Berikan kekuatan, berikan juga penghiburan daripada Tuhan. Kami tetap berdoa, kiranya Tuhan Yesus juga sinode kami boleh segera memilih kembali ketua umum untuk menggantikan Bapak Profesor Bambang Yudo Tuhan.
Kiranya Engkaulah yang menentukan sehingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk kami semuanya. Terima kasih, berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Engkau memberkati mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Kiranya boleh melakukan tugas negara dengan sebaik-baiknya, membawa Indonesia menuju masyarakat adil makmur, dan menekan COVID serendah-rendahnya Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami sepanjang minggu ini, baik ibadah sekolah minggu, doa malam, youth solid, dewasa muda, Tuhan juga FC, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak dan surga. Hanya sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Sebelumnya kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akhiri ibadah ini dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dan Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, berkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.